Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laili Maspuro, NIM H1A1 228. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir semester pada mata kuliah Tanggung Jawab Sosial dan Perusahaan, fokus kajian reformasi birokrasi. Pada tema kali ini yaitu membahas konsep dan perkembangan tanggung jawab sosial perusahaan oleh dosen pengampu Bapak Michel Lega, SIP, NIP. Untuk poin pembahasannya, kita akan membahas sejarah CSR, kapan CSR diterapkan di Indonesia, dan apa dasar hukum CSR. Kemudian, apa itu Corporate Social Responsibility. Pengertian CSR. Terdapat dua jenis konsep CSR, yaitu dalam pengertian luas dan dalam pengertian sempit. CSR dalam pengertian luas yaitu berkaitan erat dengan tujuan pencapaian kegiatan ekonomi berkelanjutan. Berkelanjutan kegiatan ekonomi bukan hanya terkait soal tanggung jawab sosial, tetapi juga mencakup akuntabilitas perusahaan terhadap masyarakat, bangsa, serta dunia internasional. Secara khusus, Corporate Social Responsibility belum memiliki definisi yang standar. CSR secara umum diartikan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 3. Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi baik personal sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat yang umumnya. Sebagai komitmen dan kemampuan dunia usaha untuk memberikan kepedulian, melaksanakan kewajiban sosial, membangun kebersamaan, melakukan program kegiatan kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat sebagai wujud kesetiaan kawanan sosial dan menjaga keseimbangan ekosistem di sekelilingnya. CSR merupakan peningkatan kualitas kemampuan manusia sebagai dan anggota masyarakat dapat menanggapi keadaan sosial yang ada dan dapat menikmati, memanfaatkan, serta memelihara lingkungan hidup. CSR adalah penggabungan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan ke dalam kebijakan dan praktik bisnis mereka. Konsep CSR tidak sepenuhnya baru, ternyata perkembangan sejarah CSR dapat kita telusuri kembali hingga abad ke-18. Sejarah CSR dimulai dari abad ke-18. Seorang pengusaha tekstil di Inggris bernama Robert Owen memperkenalkan konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang terinspirasi oleh prinsip-prinsip humanisme dan keadilan sosial. Dirinya menyediakan tempat tinggal yang layak, kesehatan, dan pendidikan gratis untuk karyawan-karyawanan. Hal itulah yang menjadi dasar seperti apa yang sekarang kita kenal sebagai praktik CSR. Pada awal abad ke-20, pada tahun 1900 sampai 1953, perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat mulai membentuk kementerian sosial ataupun filantropi industri. Kementerian tersebut bertanggung jawab dalam kesediaan dorongan keuangan buat organisasi amal serta aktivitas sosial yang lain. Pada tahun 1953, seorang profesor ekonomi, Howard Bowen, menulis suatu novel yang bertajuk Social Responsibilities of the Businessman. Novel tersebut mengulas suatu konsep tanggung jawab sosial industri serta selaku dini dari aplikasi CSR modern. Dan pada tahun 1960 sampai 1970, aplikasi CSR mulai diadopsi oleh perusahaan-perusahaan besar di segala dunia. Pada tahun 1971, Milton Friedman, seorang ekonom populer, menulis suatu postingan yang bertajuk The Social Responsibility of Business is the Increasing its Profit, yang menentang konsep tentang tanggung jawab sosial industri. Merangsang perdebatan tentang tanggung jawab sosial industri serta membagikan donasi besar terhadap pengembangan konsep CSR modern. Kemudian pada tahun 1990 sampai 2000, konferensi PBB tentang area serta pembangunan di Rio de Janeiro mengulas tentang tanggung jawab sosial industri dalam pengembangan berkepanjangan. Dengan terdapatnya pertemuan tersebut menjadikan aplikasi CSR diterapkan oleh banyak industri di dunia. Sebutan CSR terus menjadi diketahui semenjak kedatangan buku oleh John L. Gittleton
bertajuk Cannibal with Work, The Triple Button Line in 20th Century Business. Sampai tahun 2000-an, aplikasi CSR jadi tren di segala dunia serta jadi awalan sejarah CSR yang tumbuh di Indonesia. Sejarah CSR di Indonesia. Sejarah CSR di Indonesia diawali semenjak mula tahun 2000-an. Dalam sekian banyak dekade terakhir, terus menjadi banyak industri di Indonesia yang menyadari berartinya tanggung jawab sosial serta keawanan mereka dalam kegiatan bisnis mereka. Pada tahun 2007, Indonesia memperkenalkan regulasi menimpa CSR dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang tersebut memperkenalkan konsep tanggung jawab sosial perusahaan serta mengharuskan setiap perusahaan buat mencermati dampak ekonomi, sosial, serta daerah dari kegiatan bisnis yang mereka jalani. Perusahaan pula diharapkan buat menolong kebutuhan warga paling tidak di dekat posisi perusahaan yang dioperasikan. Tidak hanya itu, pemerintah Indonesia memperkenalkan keputusan Presiden nomor 59 tentang pedoman penerapan tanggung jawab sosial serta area industri pada tahun 2012. Keputusan ini membagikan pedoman serta kriteria tentang penerapan CSR di Indonesia, serta menetapkan kalau tiap perusahaan wajib memberitahu kegiatan CSR mereka secara tertib. Perusahaan di Indonesia pula didorong buat mempraktikkan aplikasi bisnis berkepanjangan yang memikirkan akibat sosial serta daerah dari kegiatan mereka. Bagi riset PIRAC tahun 2001, dana CSR di Indonesia menggapai lebih dari 115 miliar rupiah dari 180 perusahaan yang digunakan buat 279 aktivitas sosial yang terekam di media massa. Bila kita memandang angka rata-rata industri yang menyumbangkan buat kegiatan CSR lumayan menggembirakan. Mereka menghasilkan sekitar 640 juta rupiah ataupun kurang lebih dari 413 juta per kegiatan. Angka tersebut cukuplah kecil bila dibanding dengan dana CSR di Amerika Serikat. Selaku perbandingan, pada tahun 1998, Amerika Serikat menghasilkan dana CSR dengan 203 miliar dolar ataupun sekitar 2030 triliun rupiah. Sementara itu, dasar hukum CSR terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mewajibkan perusahaan untuk memperhatikan kesejahteraan dan keselamatan kerja karyawan. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal tentang kewajiban perusahaan untuk melaksanakan kegiatan CSR sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan perusahaan untuk memperhatikan aspek sosial dan lingkungan dalam operasinya. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 yaitu tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas yang mengatur tentang pelaksanaan CSR oleh perusahaan. Dan terakhir yaitu Pasal 1 Nomor 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Poin selanjutnya yaitu kita akan membahas apa itu Corporate Social Responsibility. CSR dapat diartikan sebagai komitmen industri untuk mempertanggungjawabkan dampak operasi dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan serta menjaga agar dampak tersebut menyumbang manfaat kepada masyarakat dan lingkungannya. Melaksanakan CSR secara konsisten dalam jangka panjang akan menumbuhkan rasa keberterimaan masyarakat terhadap kehadiran perusahaan. Kecenderungan akhir-akhir ini di Indonesia banyak korporasi industri telah menjalankan prinsip-prinsip CSR dalam tataran praktis, yaitu sebagai pengkaitan antara pengambilan keputusan dengan nilai etika, kaidah hukum, serta menghargai manusia, masyarakat, dan lingkungan. Apa yang memotivasi perusahaan melakukan CSR? Penjelasan yaitu berikut menggambarkan 3 tahap atau paradigma yang berbeda. Yang pertama yaitu tahap corporate charity, yakni dorongan amal berdasarkan motivasi keagamaan. Yang kedua yaitu corporate philanthropy, yakni dorongan kemanusiaan yang biasanya bersumber dari norma dan etika universal untuk menolong sesama dan memperjuangkan pemerataan sosial. Tahap ketiga yaitu corporate citizenship, yaitu motivasi kewargaan demi mewujudkan keadilan sosial berdasarkan prinsip keterlibatan sosial. Sementara itu, model CSR terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu keterlibatan langsung, yang kedua melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan,
yang ketiga bermitra dengan pihak lain, dan yang keempat yaitu mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Poin pembahasan selanjutnya yaitu tantangan terhadap CSR. Terdapat golongan yang berpikiran salah satu alibi kenapa industri ingin melakukan proyek-proyek yang bertabiat sosial karena memanglah terdapat keuntungan komersial di baliknya. Mengangkut reputasi industri di mata publik maupun pemerintah, oleh sebab itu para pelaku bisnis wajib menampilkan dengan fakta nyata bahwa komitmen mereka buat melakukan CSR tidaklah main-main. Dampak dari CSR itu sendiri terhadap pelaku bisnis pula bermacam-macam, bergantung pada watak natur industri yang bersangkutan, serta susah diukur secara kuantitatif. Walaupun demikian, terdapat beberapa besar literatur yang menampilkan terdapat korelasi antara kinerja sosial area dengan kinerja finansial dari industri. CSR pada kesimpulannya hendak menguntungkan industri, namun pasti saja industri tidak diharapkan hendak mendapatkan imbalan finansial jangka pendek. Kala mereka memperhatikan strategi CSR, sebab memanglah bukan itu yang menjadi tujuannya. Kendala yang masih banyak ditemukan di lapangan dalam pelaksanaan CSR adalah masalah biaya, sumber daya manusia di bidang keahliannya, distribusi kegiatan, serta penentuan target bentuk kegiatan, masalah perizinan dan regulasi, kurang kemitraan, sosialisasi kegiatan, pemahaman mengenai pelaksanaan dan evaluasi di lapangan. Adapun beberapa contoh kegiatan CSR, yaitu 4 jenis bidang CSR seperti yang sempat disinggung. Pelaksanaan kegiatan CSR bisa mencakup banyak bidang. Supaya lebih jelas, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, bidang lingkungan hidup. Di bidang ini, perusahaan bisa berkontribusi menjaga lingkungan hidup dengan melakukan program penanaman pohon atau pengelolaan limbah. Yang kedua yaitu bidang pendidikan. Pendidikan merupakan hal yang penting, untuk itulah kegiatan CSR seperti program pemberian beasiswa atau pelatihan di bidang ini juga sangat diperlukan. Yang ketiga yaitu bidang kesehatan dan keselamatan. Contoh kegiatan CSR perusahaan di bidang ini bisa berupa program donor darah, vaksinisasi COVID-19, hingga pengobatan gratis bagi warga yang kurang mampu. Yang keempat yaitu bidang pemberdayaan masyarakat. Ini biasanya mengacu pada pelatihan keterampilan supaya masyarakat dapat memiliki ilmu baru yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Contohnya bisa seperti melakukan pelatihan atau peningkatan skill kewirausahaan hingga mengajarkan kemampuan lain untuk dijadikan mata pencarian. Dari pembahasan yang sudah kita jelaskan secara runtuh terkait sejarah CSR, kapan CSR diterapkan di Indonesia, dasar hukum CSR, dan apa itu Corporate Social Responsibility, maka dapat kita simpulkan bahwa CSR dapat diartikan sebagai komitmen industri untuk mempertanggungjawabkan dampak operasi dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta menjaga agar dampak tersebut menyumbang manfaat kepada masyarakat dan lingkungannya. Melaksanakan CSR secara konsisten dalam jangka panjang akan menumbuhkan rasa keberterimaan masyarakat terhadap kehadiran perusahaan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa CSR sangat bermanfaat bagi masyarakat dan dapat meningkatkan citra perusahaan. Oleh karena itu, bisnis harus melihat tanggung jawab sosial perusahaan bukan sebagai kemitraan yang berlebihan dari manfaat masyarakat, tetapi sebagai kebutuhan dunia bisnis. Buat teman-teman yang ingin lebih tahu tentang konsep dan perkembangan CSR, kalian boleh menggunakan referensi ini. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata maupun pengucapan, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.